Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan pengajian kitab Ushulul Fiqh. Kita masih berbicara tentang hukum syar'i. Apa sih hukum syar'i itu? Waqad arrafa Ibnu Al-Hajib, telah mendefinisikan Ibnu Al-Hajib, seorang ulama ahli usul fikih, tentang apa itu hukum. Al-hukmu bi annahu khitabus syari'i al-muta'alliqi bi af'alil mukallafin. Hukum syar'i adalah pesan Allah, pesan syari'. Jadi di dalam penetapan hukum itu ada asyari'. Asyari' itu adalah siapa yang menetapkan, siapa yang menyampaikan. Asyari' itu adalah Allah. Hukum syar'i adalah pesan Allah yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan orang yang sudah mendapatkan taklif, kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Siapa orang yang sudah mendapatkan taklif itu? Saya ulang lagi, adalah orang Islam, Muslim atau Muslimah, baligh, udah dewasa dan ada akalnya, tidak gila, akalnya waras. Itu yang mendapatkan taklif namanya. Khitab Allah, pesan Allah yang disampaikan kepada orang-orang yang sudah terkena taklif itu, ya, pesannya yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan fisik, bukan perbuatan hati. Perbuatan fisik apa? Bisnis, usaha, dagang, buka restoran, warung, utang ke bank, datang ke masjid, sholat, itu pekerjaan-pekerjaan fisik. Itu yang dibahas, yang ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil iktida wat awit takhyir awil wat'i. Nah, ketetapan hukumnya itu, ya, hukum pesan Allah yang disampaikan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik dan harus dilakukan, ditaklifkan kepada orang yang sudah balik, beragama Islam dan berakal tadi. Bentuknya iktida. Iktida itu apa? Ketentuan. Awit takhyir atau pilihan. Awil wada'i atau keterkaitan adanya sabab musabab. Ketentuan yang datang dari Allah, udah ketentu, atau pilihan, milih yang ini atau milih yang itu, atau sebab akibat. Nah, itu yang dinamakan hukum. Jadi hukum syar'i adalah pesan Allah berkaitan dengan amal perbuatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang kena taklif. Bentuknya apa? Berupa ketetapan, pilihan, atau sebab akibat. Contohnya yang berupa ketetapan, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini ketetapan Allah. Nah, kemudian yang takhyir itu pilihan. Ada perintah Allah yang dilakukan tapi pilihan. Misalnya bulan puasa di tengah siang hari melakukan hubungan suami istri. Itu sanksinya ada hukumnya, hukum milih. Mau milih puasa 60 hari, mau milih ngasih makan, atau mau milih memerdekakan hamba sahaya. Itu ada pilihan. Nah, kemudian yang wad'i, sabab musabab.
sabab musabab saya dihukumkan nanti menerima warisan. Warisan itu harus dibagi, warisan harus dibagi, hukumnya wajib. Tapi itu berlakunya harus ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya orang tuanya sudah meninggal. Nah, itu ada sebab dan akibat. Atau contoh, mestinya saya mendapatkan warisan dari orang tua saya, tapi sebab saya yang mestinya sama-sama muslim tapi keluar dari Islam, murtad, umpamanya seorang anak dan bapak, mestinya ketika bapaknya itu dapat warisan tapi anaknya sudah tidak beragama Islam lagi, murtad, sebab murtad itu maka dia tidak boleh menerima warisan. Itu sabab dan akibat. Contoh lagi, sholat asar itu wajib, tapi harus ada sebabnya. Sebabnya waktunya sudah masuk. Jadi kalau saya bilang bagi saya sekarang ini sholat asar enggak wajib, nah, jangan bilang langsung wah itu Pak Ustadz murtad itu kok bilang sholat asar enggak wajib. Kenapa? Ya karena memang belum ada kewajiban sholat asar, sebabnya waktunya belum masuk. Ya, jadi Bapak dan saudara sekalian, gampang. Jadi hukum itu pesan Allah berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh fisik, berupa apa? Ketetapan. Allah sudah tetapkan ini wajib, ini makruh, ini haram, ini sunnah, ini mubah. Itu ada ketetapan dari Allah, sudah ditetapkan. Yang pertama. Yang kedua, pilihan. Nah, mau milih yang mana? Yang ketiga, ada sebab, musabab atau syaratnya. Nah, itulah hukum. Nah, oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, maka di dalam Islam itu hukum ada dua. Wa ala dzalika, oleh sebab itu yang qasimul hukmu syar'i, terbagi hukum syara itu ala qismaini, dua bagian. Hukmun taklifiyun, hukum taklifi. Yang kedua wa hukmun wad'iyun, ada hukum wad'i. Ingat, hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang hukum taklifi tadi adalah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hukum taklifi.